dan almarhumah. Saya sudah mengikhlaskan, Pak Ustadz. Ya Allah, mohon ampun. Mungkin masih ada ganjalan di hati yang menghambat jalannya almarhumah. Insya Allah ada lagi, Bu. Pul, kita harus berani, Pul, kan kita keamanan, Pul. Bener. Ayo, tunjukin. Tapi takut. Aduh, Pul, kok gelap, Pul, ya? Padahal tadi mobilnya ada, Pul. Suara apa, Dok? Suara apa barusan? Setan kali. Bisa jadi, Dok. Tapi kita harus berani, Pul. Kita kan... Enak aja aku dibilang setan. Pak RT ngagetin aja. Kalian ini kenapa berdua seperti orang ketakutan begitu? Emang beneran ketakutan, PT. PT, dengerin nih. Suara nih. Tuh, dari tadi. Aduh. Iya ya. Suara mengerang seperti orang kesakitan begitu. Bukan, Pak RT. Saya yakin itu kuntilanak yang kejepit pintu. Sudah. Ayo diperiksa. Pul, Tapi takut, Pak RT. Ayo, Pul. nggak apa-apa. Ayo, duduk duluan. Ayo. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Takut, Dok. Keamanan harus berani ya, Pak RT. Iya. Diam, Pul, jangan nempel-nempel, Pul. Takut. Dok. Ih, ampun. Diam. Ibu. Sila. Sila. Waduh, Pak RT, bengap-bengap, Pak RT. Jangan-jangan Bu Arsila dirampok. Rasanya nggak mungkin, Dok. Paling juga jatuh dari atas. Gak mungkin gimana, Pak RT? Lihat berantakan begini, Pak RT. Ya udah, sekarang Pul, kamu cepet minta bantuan mereka. Pak RT, tinggal dulu ya. Iya. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Pak Sila. Bu, ya Allah, kenapa? Zal, udah jam 4 kamu kok belum tidur, Zal? Nggak tahu nih, Pak. Perasaanku nggak enak. Pak RT. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Dani. Begini, Pak. Kami menemukan Ibu Arsila terkapar di rumah, Pak, sendirian. Astagfirullahaladzim. Terus keadaannya sekarang gimana, Pak? Ya, kami dengan warga sedang menanganinya, Pak. Pak, kalau bisa Bapak cepatnya kemari, Pak. Ya, Pak. Kami akan segera ke sana, Pak, ya. Makasih, Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dani. Mamamu pingsan. Ya udah, kita sekarang masuk sana aja ya, Zal. Biar nanti nenek sama tante menyusul. Ayo, Zal.
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Oh, Pak Dani, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya Pak. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi yurja'un. Maafin aku. Mama. Kenapa kamu, Zal? Sakit? Enggak apa. Pak, sebaiknya mama segera dimandiin ya. Jangan sampai orang keburu nyium. Nyium apa, Zal? Cium baunya, Pak. Bau? Loh, mamamu kan belum 3 jam meninggalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, lihat deh. Itu kan Bu Ani. Suka mandiin jenazah. Ya udah, Bapak akan minta untuk langsung dimandikan aja ya. Yaudah, yuk. Bu, hati-hati, Bu. Pelan-pelan, Bu. Hati-hati, buka, Bu, ya. Pak, tolong kursinya ya, Pak. Kenapa buru-buru dimakamkannya? Nggak tahu, Bu. Mas Dani pesannya kayak gitu. Seharusnya kan bisa tunggu keluarga yang lain. Mas Dani pasti punya alasan, Bu. Kita kan juga nggak tahu apa-apa. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Pak, kenapa ini, Pak? La haula wa la quwata illa billah. Pak Ustadz, makam istri saya kenapa, Pak Ustadz? Pak Ustadz, ini nggak mungkin Pak. Tadi tanah urukannya udah cukup padat. Bisa tiba-tiba ambil seperti ini. Tenang PT, semuanya tenang. Pak. Pak, tolong carikan tanah lagi untuk diuruk ulang. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak Dani, kadang ada hal-hal yang sulit masuk ke logika kita. Kita tidak perlu membesar-besarkannya. Sebaiknya kita berdoa agar semua berjalan dengan baik. Saya tahu. Mama saya bukan orang baik. Mama saya memang banyak melakukan kesalahan di akhir hidupnya, ya Allah. Tapi ya Allah, jangan kau turunkan azab-Mu. Ampunilah dosanya, ya Allah. Zal. Zal, makam mamamu udah diuruk lagi. Ayo, doa dulu buat mamamu.
Mari Pak Dhani, kita lanjutkan lagi doanya. Silakan Pak Ustadz. Bismillah. Masya Allah, Pak Ustadz. Apa yang harus kita lakukan? Tenang Pak RT. Bapak-bapak, khususnya saudara-saudara yang bertugas menggali kubur, saya mohon kesabaran dan keikhlasannya untuk mencarikan tanah lagi. Kita harus tetap mengubur jenazah sebaik mungkin. Ayo, cepat. Pak Dhani, banyak-banyak istighfar, yang sabar. Apakah ada perkara yang almarhumah tinggalkan sampai memberatkan langkahnya? Yuk sama-sama. Bu, aku bawa kabar gembira nih Bu. Subhanallah. Kamu mau memberangkatkan Ibu sama Resti ke Tanah Suci? Ini beneran, Mas? Iya dong, kan Mas udah daftarin. Alhamdulillah. Tapi sama aku berangkatnya. Ya mana mungkin aku biarin Ibu berangkat sendiri umroh. Ya pasti sama kamu dong. Mereka mau diberangkatin umroh. Subhanallah. Ibu tuh udah lama memimpikan bisa pergi ke Tanah Suci. Terima kasih ya, Nak. Iya Bu, Terus rencananya kapan, Mas? insya Allah secepatnya. Makanya Mas minta tolong ya, kamu bantuin untuk urusin dokumen-dokumennya, ya. Pasti, Mas. Wah, kayaknya aku nggak bisa bantu tante deh. Soalnya besok aku pulang ke kos. Nggak apa-apa lah, Gal. Arsila, Kurang ajar. Ma, Kok bisa-bisanya ya? Kamu itu ngambil keputusan tanpa ngasih tahu aku dulu. Kau pikir aku tuh apa? Hah? Babu? loh, nggak gitu Ma. Aku minta maaf sebelumnya. Tapi sebenarnya aku pengen nyampein kabar ini ke hadapan kalian semua. Tapi aku cuma lihat Ibu sama Resti. Dan aku udah nggak tahan banget Ma, pengen nyampein kabar gembira ini. Terus kamu pikir kamu dapat uang dari mana? Hah? Biaya buat umroh itu nggak murah. Berdua lagi. Ma, denger dulu ya, kita bicara pelan-pelan ya. Sebenarnya kabar gembira ini pun juga buat kamu, Ma. Alhamdulillah proyek besarku ini goal, Ma. Dan aku udah bernazar pengen umrohin Ibu. Makanya tadi aku langsung daftarin. Makanya, dari sekarang harus jaga kesehatan, Ibu. Ya bener Nek, biar bisa doakan kita semua di sini. Iya. Pokoknya aku nggak setuju. Enak aja. Kau pikir setelah kita dapat uang banyak, terus kita harus hamburin gitu aja? Emangnya kita tuh nggak punya kebutuhan lain apa? Tapi aku udah terlanjur nazar, Ma. Dan nazar itu kan wajib dilaksanakan. Lagian apa yang kita keluarin itu kan nggak seberapa dibanding apa yang kita dapat, Ma. Sekali aku bilang enggak ya enggak. Lagian kamu kenapa sih? Bernazar nggak kompromi dulu sama aku? Ma, please, Ma. Udah setua itu Ibu tuh belum pernah nginjek tanah suci. Dan dia kepengen banget. Aku kasih tau kamu ya mas. Ini nih, kenapa aku selalu pengen keluar dari rumah ini? Karena aku tuh nggak mau apa-apa selalu berbagi. Padahal kamu tuh dulu janji sama aku. Apa yang kita perjuangin sekarang ini adalah untuk keluarga kita aja. Loh, Ma, tapi Resti sama Ibu itu kan keluarga kita juga, Ma. Apa yang kita dapat sekarang ini pun juga berkat doa mereka, Ma. Siapa bilang? Hah? Kau pikir dengan berpangku tangan, berdoa, terus duit bisa turun aja gitu dari langit?
Pikir dong, selama ini tuh karena usaha kamu dan dukungan dari aku. Ma. Sila, mau kemana? Ma, nggak makan bareng dulu. Aku masih kenyang, kalian aja. Dan istri kamu kenapa? Mas, Mbak Sila nggak suka ya sama rencana kita. Enggak kok. Dia lagi ada urusan. Ya udah yuk, lanjut makan lagi. Ayo makan. Oh, jadi itu yang bikin kamu galau. Kok kamu malah senyum-senyum sih? Malah aku nganggapnya itu bukan persoalan kok. Justru itu adalah jalan buat kita ngedapetin semuanya. Maksud kamu? Sayang, aku tuh tahu. Kamu dari dulu emang mau pisah kan sama suami kamu yang nggak bisa jauh dari ketiak emaknya itu. Dan apa emang kamu mau hidup yang selama ini kamu pertaruhkan nggak ngedapetin apa-apa? Iya, cuman masalahnya rumah itu dibangun di atas tanah ibunya. Jadi kalau kami pisah yang ada nggak bakalan ada tuh yang namanya hartogono gini. Aku tahu sayang, kalau itu mah aku tahu. Sekarang gini, dia itu kan udah nyuruh kamu untuk merelakan dia berkorban buat ibunya. Bener nggak? Ya harus ada syaratnya dong. Syarat? Ya iyalah. Gini, ya dia harus bisa menyuruh ibunya buat ngelulusin apa semua keinginan kamu. Mbak Sila mau nganter aku. Kayaknya nggak usah deh Mbak. Masa ngurus dokumen aja aku pakai diantar segala. Kesannya aku deso banget. Oh, jadi sekarang nggak deso lagi. Mas, aku nebeng sampai ruko aja ya. Nanti habis ngurus anak-anak, baru aku ngurus dokumen. Terus urusannya ibu gimana? Ibu, kalau memang diperlukan aja baru aku ajak ibu. Gimana? Ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang ya. Bu, aku berangkat sekarang ya. Nanti kalau ada apa-apa ngomong aja sama si. Iya. Kamu juga hati-hati di jalan ya. Iya. Mas, berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Iya. Bu. Salam. Sila. Terima kasih ya Sila. Terima kasih buat apa ya? Karena kalian berdua mau memberangkatkan ibu sama Rizky umroh. Emangnya ibu pikir ibu itu udah pantas ya buat pergi umroh? Maksud kamu gimana Sila? Ibu pikir Mas Dani juga udah pantas ngebiayain ibu untuk pergi umroh. Kok ibu diem sih? Ya ibu harus gimana Sila? Nih ya Bu, aku kasih tahu ya. Mas Dani bisa kaya seperti ini bukan karena doa dan bukan juga karena dia menang lotre. Tapi itu semua karena berkat dorongan aku, bantuan aku dan juga pengorbanan aku selama ini. Ibu itu harusnya malu dong. Masa mau enak-enaknya aja?
Ya minimal mulai sekarang kalian itu harus pada tahu diri. Bu, orang kalau lagi ngomong itu dijawab dong. Ibu nggak tahu harus jawab apa sih, Lam. Aduh, udah tua kayak gini kok masih nggak tahu juga sih, Bu. Selama ini Mas Dani itu kan udah ngasih kebahagiaan yang harusnya jadi hak aku buat Ibu. Jadi harusnya Ibu ngerti dong, tahu diri. Ibu tuh harusnya ngasih timbal balik sama aku. Ibu harus melakukan apa? Ya banyak lah, Bu. Ibu tahu kan, kalau si Marni itu udah nggak mau balik lagi ke sini. Dan biaya untuk bayar pembantu juga udah dibayarin buat umroh. Jadi daripada aku pusing-pusing cari pengganti si Marni, Ibu ngerti kan? Dan inget ya, Bu, Ibu nggak boleh bikin kekacauan di rumah ini ataupun masalah. Faham? Malah bengong sih. Sana pergi ke dapur. Ngepel bikin makan atau apaan kek? Kamal, itu semua uang di dalam udah saya hitung pas ya. Nanti tolong kamu setorin, saya mau pergi dulu. Iya, Mbak. Oh iya sama, nanti sebelum tutup toko, tolong barang-barang kamu cekin semua, jangan lupa ya. Beres, Mbak. Mas, dokumen awalnya sih udah lengkap semua. Tinggal ibu lusa ikut untuk foto paspor. Alhamdulillah. Sekarang kita tinggal cek aja ke travelnya buat mastiin pemberangkatannya. Kalau nggak salah di sini itu masih ada 2 lagi pemberangkatan tahun ini. Tunggu. Bu. Dan Ibu sebetulnya seneng sekali dengan rencana kamu. Tapi apa sih, Bu? Kok ibu jadi ragu gini? Iya, Resti, Ibu ragu. Apa Ibu udah pantas untuk umroh? Ibu kenapa sih, Bu? Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja sih, Mak? Ini aku habis belanja, Mas. Loh, ini kenapa kok mukanya pada tegang semua sih? Nggak apa-apa. Kita cuma bingung aja kenapa tiba-tiba Ibu jadi ragu buat berangkat umroh. Loh, emangnya Ibu kenapa? Mas, boleh nggak kalau aku mau coba bicara sama Ibu sebentar? Silahkan. Bu, ikut aku sebentar yuk. Nggak biasanya ibu kayak gini. Kenapa ya? Udah, biarin kakak kamu yang ngurus. Ibu tuh apa-apaan sih? Hah? Ibu tadi ngomong apa sama mereka? Ibu nggak ngomong apa-apa. Ibu cuma apa? Ibu cuma berpikir mungkin apa yang kamu bilang ada benarnya. Ibu belum pantas pergi umroh. Aduh, Ibu tuh ngapain sih, Bu, ngomong gitu sama mereka? Udah, sekarang ini tinggal dijalanin aja yang udah ada. Tapi Ibu pengen rumah tangga aku hancur berantakan? Atau Ibu juga pengen cucu Ibu si Zaldi jadi anak broken home? enggak sih, Lah. Enggak kan? Ya udah, kalau enggak sekarang Ibu tinggal ikutin aja apa yang aku instruksiin. Kok Ibu malah bengong sih? Hah? Senyum. Sekarang Ibu senyum. Senyum. Dan ingat ya, Ibu nggak boleh ngomong macem-macem. Udah, sekarang keluar. Sana. Mas. Wah, kamu ini bikin aku tambah cinta deh. Mas, boleh nggak aku ngomong sesuatu sama kamu?
Tentu dong, kamu mau ngomong apa, ha? Jadi gini Mas, kamu tahu nggak sebenarnya selama ini yang mengganjal di pikiran ibu itu apa? Apa? Jadi selama ini ibu itu nggak, ya merasa nggak enak gitu sama aku. Ibu bilang katanya aku itu udah banyak berkorban, sedangkan ibu terus-terusan ngerepotin. Apalagi sekarang aku harus berkorban lagi katanya, karena aku harus ngerelain kamu buat ngebiayain biaya umroh. Ibu dari dulu itu sifat polosnya nggak hilang-hilang. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya habis gimana? Ibu itu nggak paham tentang menantunya yang baik hati ini. Terus, ibu ngomong apa lagi? Kata ibu, dia itu pengen ngusulin sama kamu. Jadi untuk semua biaya yang udah kita keluarin selama ini, termasuk biaya pembangunan rumah ini juga katanya ibu mau bayar pakai tanah. Maksudnya gimana? Jadi gini Mas, kalau kamu setuju, ibu pengen ngebalik namain kepemilikan rumah ini atas nama aku. Ibu sampai mikir begitu? Iya Mas, aku juga awalnya nggak enak banget denger cerita ibu. Masa orang masih hidup tiba-tiba udah mau bagi-bagi warisan. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau ternyata itu semua bisa bikin ketenangan buat ibu, kayaknya nggak ada salahnya kali ya Mas kalau kita lakuin. Ya kamu bener juga sih. Daripada ibu merasa terus berutang sama kita. Jadi maksudnya kamu setuju? Ya tentu setuju dong. Apalagi balik namanya kan atas nama kamu. Orang yang paling gak ada duanya buat aku. Ya aku jelas setuju banget dong. Oh ini, makasih ya Mas ya. Oh iya, daripada aku ganggu kegiatan kerja kamu, gimana kalau semuanya biar aku aja yang ngurus. Jadi nanti kalian tinggal tanda tangan aja. Terus kamu tinggal bilang sama ibu supaya ngikutin apa yang aku arahin nanti. Ya udah, besok aku bilang ya. Bu, aku berangkat ke toko dulu ya. Resti, tolong bantu ibu ya. Arsila mau ngajak ibu pergi. Ibu belum siap-siap. Udah gitu ibu juga belum nyapu halaman. Nanti kamu tolong sapu halaman ya. Aduh, Bu, nggak bisa. Aku lagi banyak urusan nih. Ya Allah Resti, ini kaki ibu sakit. Tolong bantu ibu ya. Udah, Bu, tinggal aja. Kan nanti bisa minta tolong Boksu. Jadi biar Boksu aja yang bersih-bersih, Bu nggak usah. Kamu nggak boleh begitu Resti. Kita ini harus tahu diri. Udah lah, Bu. Ibu kok jadi kayak pembantu gini sih, Bu? Nggak usah ya, Bu. Ya udah, aku pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Aduh, ya Allah. Aduh. Ya Allah, pelan-pelan kaki ibu sakit. Bu, ibu ngapain sih Bu? Ibu sakit. Ya Allah, sakit yang mana Bu? Yang kanan. Udah Mas sama Resti, kalian berangkat aja ya biar ibu aku yang urus. Ya udah Bu, aku berangkat dulu ya Bu ya. Ibu istirahat aja ya. Hati-hati. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ayo Res. Iya Mas. Iya ya. Makasih. Ya, nggak becus. Kenapa sih bisanya cuma bikin ribut-ribut terus? Sila ibu beneran sakit. Udah ibu tuh nggak usah banyak macem-macem deh. Udah sekarang ibu ikut aku. Ayo, ikut aku. Udah.
Kita mau kemana Sila? Udah deh, nggak usah banyak nanya. Kita ini mau ke kantor notaris buat balik nama. Maksudnya? Iya, balik nama. Mas Dani itu pengen balik nama kepemilikan rumah itu atas nama aku. Kenapa? Nggak setuju? Sila, itu kan tanah warisan. Ibu harus bilang dulu sama Resti. Udah deh, nggak perlu ah. Resti kan harus tanda tangan. Aku bilang nggak perlu ya nggak perlu, Bu. Udah deh, Bu, itu tuh urusan aku. Asal Ibu tahu ya, apa yang selama ini dikeluarkan oleh Mas Dani, itu jumlahnya lebih besar dibandingin nilai dari tanah itu. Apa Ibu nggak malu? Selama ini Ibu terus-terusan nebeng. Hah? Kayak benalu, tau gak sih, Bu? Pakai nangis lagi. Ibu ikhlas nggak sih? Hah? Ibu ikhlas Sila. Apapun yang menurut kamu baik, kamu lakukan. Tapi inget ya, Bu, kalau ada orang yang nanya, Ibu harus jawab kalau itu atas kemauan Ibu sendiri. Ngerti? Ya Allah, jika tindakanku ini salah, aku mohon ampun. Aku hanya ingin keluarga ini tetap terjaga, ya Allah. Limpahkanlah hidayah-Mu pada kami semua, ya Allah. Ibu? Ibu kenapa? Ya Allah, aku tidak ingin terjadi keributan di antara anak-anakku. Tapi aku juga tidak mampu menahan rahasia ini lebih lama. Ibu kenapa nangis, Bu? Amin ya Rabbal Alamin. Ibu cerita sama Resti. Resti, maafkan ibu ya nak. Ya tapi kenapa, Bu? Sekarang ini kita benar-benar menumpang di rumah ini. Jadi kita harus tahu diri. Maksud Ibu? Rumah ini sudah jadi milik kakak iparmu. Ibu sudah membalikkan nama kepemilikannya. Enggak mungkin, Bu. Rumah ini emang dibangun sama Mas Dani. Tapi tanahnya itu warisan dari Bapak. Aku kan juga ahli waris Bapak, Bu. Kenapa Ibu melakukan ini tanpa sepengetahuan aku, Bu? Iya, nak. Kamu tenang aja. Kan kita masih punya tanah lain yang menjadi hakmu. Bukan masalah itu, Bu. Tapi cara Ibu ini salah. Astagfirullah, Resti. Resti! Kamu kemana, Resti? Astagfirullah. Resti! Ada apa sih, Res? Teriak-teriak itu, ha? Mas Dani harus jelasin. Aku nggak percaya Ibu begitu mudahnya membalik namakan rumah ini jadi nama Basila. Ya ampun, Res. Emangnya kamu tuh nggak bisa apa membicarakan ini dengan baik-baik? Lagian Mas Dani itu nggak salah. Mbak bisa ngomong kayak gitu karena Mbak adalah pihak yang diuntungkan di sini. Atau jangan-jangan ini semua desakan dari Mbak ya? Kok kamu jadi nyalain aku sih? Orang semuanya maunya Ibu kok, ya kan, Bu?
Mau apa sih, Res? Kamu mau nentang ibu? Sila itu nggak tahu apa-apa. Dia ngelakuin itu semua demi kenyamanan ibu. Ngerti kamu? Ya ampun, Res. Aku bener-bener gak nyangka kamu jadi kayak gini. Kamu tuh kayak kacang lupa kulit tuh nggak? Kamu lupa ya, waktu suami kamu meninggal, orang yang selalu menyupport kamu itu Mas Dani sampai sekarang. Atau kamu udah mulai mau hitung-hitungan ya? Sudah, ibu nggak mau kalian meributkan harta. Rupanya diam-diam di sini banyak yang nggak beres ya. Terus kamu mau apa kalau semua orang di sini kamu anggap nggak beres, ha? Resti. Kamu mau kemana? Semua bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Resti! Resti, ibu nggak mau kamu pergi, Resti. Resti! Udahlah, Bu. Dia bukan anak kecil lagi. Ibu nggak mau dia pergi. Ibu, itu kan pilihannya dia. Ibu nggak mau, Resti! Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bu. Ibu. Bu, kenapa, Bu? Ibu. Ya Allah, Bu. Ibu. Bu. Ma, kamu siapin mobil, Ma. Cepat, Ma. Kita ke rumah sakit sekarang, Ma. Iya. Bu. Ibu. Sial, kenapa gue sih yang kebagian apesnya ngejagain yang beginian? Bu, ingat ya Bu, Ibu nggak boleh ngebocorin ini semua sama Mas Dani. Sila, ibu harus gimana? Nggak bisa ibu terus-terusan berbohong. Ya pokoknya tetap aja Ibu tuh harus bilang kalau ini semua tuh atas usul Ibu. Kurang ajar. Jadi dia neken ibu selama ini. Sekarang mana? Mana surat tanah yang lainnya? Mana? Ibu maafin Resti ya, Bu. Ini tuh semua gara-gara sikap kamu, tau gak? Yaudah, yang penting sekarang tugas aku udah selesai. Resti, udah Resti, nggak usah diperpanjang lagi ya. Iya, Bu, aku udah denger semuanya. Kita lebih baik mengalah, Resti. Kita harus menjaga rumah tangga kakakmu. Ya? Iya, Bu. Tapi Ibu harus jujur sama aku. Apa benar dia yang nyuruh Ibu untuk ngerjain semua tugas di rumah? Kasian Ibu. Tapi aku yakin Mas Dani nggak akan percaya sama semua ini. Matanya udah ketutup sama muslihat Mbak Sila. Jalan satu-satunya aku harus bicara sama Zaldi sebelum semuanya tambah kacau. Mana ya dia yang nyimpen sertifikat rumah ini? Mama? Mama di mana, Ma? Ma? Mama ngapain di kamar nenek? Emangnya kenapa? Memangnya di kamar nenek itu ada larangan kalau mama nggak boleh masuk? Lagian kamu pulang kok nggak bilang-bilang sih? Aku mau nyelamatin nenek.
Emangnya kamu itu dokter? Lagian nenek itu sakit biasa kok sampai manja ya. Ini pasti tante kamu yang ngasih tahu kamu. Zal, kamu kok mandangin mama kayak gitu sih? Jawab jujur, Ma. Benar kan Mama maksa nenek buat membalik nama kepemilikan rumah ini? Iya kan, Ma? Maksud kamu apa sih? Oh, ini pasti tante kamu ya? Yang udah nyuci otak kamu sampai kamu kayak gini? Enggak, Ma. Aku tahu mana cerita yang bohong, mana yang enggak. Kalau iya emang kenapa? Kenapa? Tolong, Ma. Balikin lagi. Apa Mama tega sampai nenek aja nggak mau balik sini lagi? Dan lebih milih tinggal di ruko Tante Resti. Nenek kamu mau tinggal di mana? Itu adalah pilihan dia. Bukan urusan mama, jadi bukan salah mama dong. Tapi, Ma, kalau Mama nggak salah begini, semua nggak bakal terjadi. Jaga ya mulut kamu. Apa yang mama ambil itu adalah hak papa kamu dan itu semua buat kamu. Aku nggak mau, Ma. Dan aku nggak setuju dengan cara Mama. Kalau Mama masih mempertahankan ini, oke. Aku ikut tinggal di ruko Tante Resti. Terserah. Kalau memang itu pilihan kamu. Kencur mau ngatur aku. Oh, jadi mereka udah balik lagi ke ruko. Biar sekalian aja aku selesaiin semuanya. Bener, Jal. Apa yang kamu omongin itu? Terserah Papa aja deh, mau percaya atau enggak. Ya udah deh, Pak, kita buktiin aja. Papa kira Papa aja merasa berat. Aku juga, Pak. Aku tadi berharap cerita itu bohong, Pak. Tapi apa, Pak? Mama malah mengakuin hal itu. Dikit lagi, Bu. Mbak Sila, Nah, silahkan. Gak usah repot. Kemarin kan udah terlanjur hitung-hitungan. Jadi sekarang aku mau selesaiin aja biar tuntas. maksudnya apa ya, Mbak? Resti, kamu tahu kan kalau pembelian ruko ini atas nama aku. Dan sampai sekarang juga masih nama aku. Jadi sekarang tinggal kamu pilih aja, mau kamu lunasin atau kamu mau tukar dengan tanah bagian aku. Res, Bu, ini tuh nggak bisa didiemin. Aku tahu, Bu, dia mau nguasain semuanya. Iya, terserah deh apa kata kamu. Yang pasti, kepemilikan aku ini dia. Jadi kapanpun aku bisa aja menyegel ruko ini. silahkan ambil apa yang kamu mau. Ibu, Sudah, Res. Rezeki nggak kemana. Kalau memang rezeki kita, dia akan kembali. Ya. lagian aku juga nggak tahu apa-apa sih, Bu, soal surat itu. Sebenarnya ibu taruh di dalam koper kamu. Jadi kemarin pun terbawa sama kamu. Coba kamu lihat. Ya, sebentar ya, Bu. Kok belum pulang juga ya? Hai, Mas. Kamu dari mana aja sih, Mah? Nih, lihat dulu. Aku udah ngumpulin semua uang-uang kamu. Uangku. Iya, Mas, uang kamu. Uang kamu yang udah kepake buat beli ruko dan lain-lain. Iya, lebih tepatnya sih, aku udah berhasil nagih dari Res. Ini udah keterlaluan, Mah. Mereka itu nggak berhutang sama kita. Terus gimana hidup mereka nanti, Mah? Bagaimanapun juga, Resti itu adik aku. Dan ibu sedang sama dia sekarang. Kamu bukannya berterima kasih ya sama aku? Tapi kok malah marah-marah sih? Ya jelas aku marah dong, Ma. Kamu itu udah keterlaluan. Ternyata bener apa yang dibilang Zaldi ya. Kamu itu udah kesetanan sama aku. Ya udah kita ke ibu. Ayo minta maaf. Apa kamu bilang? Aku harus minta maaf sama ibu.
Aku belum selesai ngomong sama kamu. Loh, apa lagi ini? Mah, kamu dengar aku nggak, Mah? Aku nggak mau ribut ya. Dan aku juga nggak mau bikin kamu pusing. Dan selama ini aku nggak pernah kan minta kamu untuk bertahan sama aku. Jadi kalau sekarang kita udah sepakat, mendingan kau pergi aja dari sini. Kak, kamu ngusir aku. Iya, karena udah nggak ada lagi yang bisa kita pertahankan. Dasar licik. Kamu akan dapat balasan. Ampuni Dani, Bu. Ini semua salah Dani, Bu. Sampai keadaan kita jadi kayak gini. Sudahlah Dani, kita ikhlaskan saja. Semua pasti ada hikmahnya, ya. Tapi ini gak adil, Bu. Terutama buat Ibu. Sekarang gimana Ibu bisa umroh kalau keadaan kita kayak gini, Bu? Ibu juga nggak mungkin umroh dengan kondisi seperti ini. Insya Allah kalau sudah takdirnya, Ibu akan sampai ke tanah suci. Mobil siapa ya? Semuanya berjalan dengan lancar. Lebih dari yang kita kira. Ya dong, siapa dulu pemainnya? Bisa aja. Kayaknya kita nggak perlu nunggu lama-lama deh. Aku mau kamu segera urus surat cerainya. Pastinya dong. Kamu tenang aja ya. Mama! Oh, rupanya pecundang ini udah ngerusak Mama. Sini kamu. Apa nih? Zali, cukup! Ma, orang kayak dia nggak pantas Mama jadiin suami. Kalau dia orang benar, nggak mungkin dia ngeracunin istri orang. Kurang ajar kamu ya. Zali cukup. Sebenarnya kamu apa sih kesini? Hah? Ini rumah Papa. Aku bebas ngelakuin apa aja. Zali! Jadi ternyata dia itu anak kamu. Iya, Mas. Aku minta maaf ya. Tapi kamu tenang aja. Semuanya pasti bakal aku selesaiin. Udah. Pergi aja. Zaldi, kamu ngapain habis dari kamar Mama? Ya, emang ada larangan masuk kamar Mama. Oh my God. Ini pasti dia. Dia yang ngambil surat tanah rumah ini.
Begitu ceritanya Pak Ustadz. Astagfirullahalazim. Pak Dani, kalau mungkin Ibu Aisyah sudah datang, boleh dibawa ke sini? Mungkin sebentar lagi Pak Ustadz. Pak Dani. Itu ibu sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Bu Aisyah, mohon keikhlasan dan kerelaannya atas semua yang terjadi antara Ibu Aisyah dan almarhumah. Saya sudah mengikhlaskan Pak Ustadz. Ya Allah, mohon ampun. Mungkin masih ada ganjalan di hati yang menghambat jalannya almarhumah. Insya Allah, ada lagi Bu? Selamat jalan Arsila. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kamu dan memberikan tempat yang layak sesuai dengan amal ibadahmu ya nak. Amin. Amin.